Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Bincang Aktual bersama saya Sabto Waluyo. Kita sekarang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya? Betul sekali. Tepatnya di apa? Di Lokasi? Sumbawa, Kabupaten Di Sumbawa. Kabupaten Sumbawa, Betul. ya. Ini adalah lokasi kampus Universitas Teknologi Sumbawa. Bersama kita sudah hadir menyambut kita Bapak Abdul Hadi Ilman, ya, Ya. ya, sarjana ekonomi dan Master of Public Policy, ya. Ya. Beliau adalah wakil rektor Bidang akademik, kemahasiswaan dan sumber daya manusia. dan sumber daya manusia di kampus UTS. Kampus UTS ini masih tergolong cukup baru, ya, tahun 2013 berdiri, tapi prestasinya sudah menasional. Betul sekali. Dan bahkan juga sebagian mencoba merintis di prestasi global, ya. Ya. Kita akan berbincang lebih lanjut dengan Bapak Abdul Hadi Ilman. Baik. Terima kasih Pak Ilman sudah Sama-sama, menyambut kami. Bapak Sabto. Gimana ceritanya ada sebuah kampus di dekat bukit di Kabupaten Sumbawa ini? Ya, baik. Kalau Bapak lihat di sini, ini sebenarnya di samping kiri kanan kita ada sawah, di tengah-tengahnya juga ada bukit. Jadi inti dari pembangunan kampus ini adalah bagaimana caranya agar SDM-SDM terbaik di daerah itu tidak melulu harus terbang ke kota. Mengembangkan SDM tidak harus di kota, tapi juga bisa dari daerah-daerah. NTB itu termasuk yang IPM-nya terendah di Indonesia. Karena memang SDM-SDM terbaiknya banyak tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, sekarang pendiri kampus ini itu menginginkan agar orang-orang terbaik di seluruh Indonesia pun juga bisa belajar dari sini. Sehingga pendidikan secara Indonesia nanti bisa merata. Ya, Lebih jadi NTB, Kabupaten Sumbawa jadi Ya. pusat keunggulan. Jadi pusat ya? keunggulan. Baik. Pendirinya siapa waktu itu, Pak? Pendirinya Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, yang sekarang sedang menjabat sebagai gubernur di Nusa Tenggara Barat. Waktu itu masih muda beliau, ya? Masih muda, ya, masih menjabat sebagai anggota DPR waktu itu. Oh iya, iya. Dan beliau berasal memang dari tanah Sumbawa. Betul, ya? memang berasal dari Sumbawa, orang tua beliau di Sumbawa, dan keluarga besarnya juga banyak sekali di Sumbawa. Daerah ini, kampus kita disebut sebagai Olat Maras, ya? Olat Maras. Apa betul. artinya itu, Pak? Olat itu bisa diartikan sebagai bukit atau gunung, dan Maras itu adalah kesenangan. Jadi Olat Maras ini menjadi landmark dari wilayah ini untuk menciptakan kebahagiaan. Nah, misi atau visi kampus kita ini adalah menjadi rumah pembelajaran nyaman dan menyenangkan. Insya Allah. Itu nyambung dengan keberadaan Olat Maras ini. Ya, jadi kalau kita mau masuk kampus, kita akan lewati persawahan. Betul sekali. Kemudian kiri kanan ada bukit, barulah kita sampai, ya, di Ya. kampus Olat Maras ini. Setelah itu juga ada danau. Jadi Jadi insya Allah lengkap di sini semua dari sisi keindahan. ya, dan itu hasil karya dari SDM lokal kita, ya. Betul sekali. Waktu itu awal berdiri berapa program studi atau jurusan? Awalnya itu ada 12 program studi. Dari engineering ada teknik, kemudian dari sosialnya itu ada ekonomi, kemudian psikologi, ada ilmu komunikasi. Kemudian kalau di teknik itu ada teknobiologi, termasuk salah satu di antara 3 di seluruh Indonesia. Ada teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, teknik metalurgi, teknik sipil. Kemudian ada teknologi pertanian dan hasil pertanian serta industri pertanian. Jadi tidak kalah, ya, dibanding kampus lain, ya? Tidak Pertama kalah. tadi apa? Bioteknologi tadi? Ya, Hmm. bioteknologi itu bahkan pada tahun 2014 itu sudah mengukir prestasi mahasiswa kita. Saat itu baru angkatan kedua itu mendapatkan medali perunggu di Boston di Amerika Serikat. Ada kompetisi waktu itu, ya? Ada kompetisi di mana mahasiswa melakukan penelitian dan mempresentasikan di sana, mendapatkan medali perunggu, bahkan mereka mendapatkan Chairman Award sebagai bentuk penghargaan kepada tim yang telah berusaha dengan yang paling keras. Dari kampung Olat Dari Maras kampung Olat ke Maras Amerika Serikat. ke Boston. Dan mereka semua rata-rata
bahkan belum pernah menyeberang pulau. Mahasiswanya asli Sumbawa semua. Sekarang bukan hanya menyeberang pulau mereka, tapi sudah ke negara yang mungkin sebagian besar orang hanya melihatnya di televisi. Iya, seberang benua ya. Iya. Pembimbingnya siapa sampai jauh? Pembimbingnya waktu itu adalah Dr. Arif Witarto, salah satu SDM terbaik di Indonesia dalam bidang bioteknologi. Beliau juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai peneliti terbaik dari LIPI. Dan mengembangkan sekarang tenaga muda ya, Mas. Di Sumbawa. Apa topik yang dibawa waktu ke Boston itu? Waktu itu terkait dengan bagaimana mengukur kemurnian madu. Oh, memang asli sini, Sumbawa ya? Betul madu. sekali. Jadi madu Sumbawa itu punya kekhasan, punya potensi, punya khasiat, tetapi seringkali dicampur untuk kepentingan komersil. Sehingga teman-teman mahasiswa menciptakan sebuah alat untuk kemudian mendeteksi kemurnian madu. Sehingga nanti bisa dipakai seperti dengan mudah oleh masyarakat, tidak harus masuk ke lab. Iya. Oh, tak perlu industri besar ya? Ya. Home industry bisa. Betul. Ngomong-ngomong, ini mahasiswanya dari mana saja? Sekarang ini kita punya mahasiswa 4.000-an dan sekitar 1.000 lebih, atau mungkin hampir mencapai 2.000, itu mahasiswanya dari 30 provinsi di seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh sampai ke Papua. Bahkan tidak hanya dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, tapi juga ada dari Sebatik. Pulau ya? Iya, pulau yang Kalimantan kalau Kalimantan, yang sebelah setengah pulaunya Indonesia, setengah pulaunya Malaysia gitu. Jadi seleksi mereka itu semua? Iya, mereka adalah siswa-siswa terbaik dari asalnya, dan mereka mendapatkan beasiswa penuh dari kampus kami. Nah, ini seperti miniatur Indonesia. Betul sekali, betul sekali. Meskipun namanya UTS, tapi skalanya sudah nasional. Iya, bahkan sekarang pada tahun ini kita sudah menerima 25 mahasiswa asing. Mahasiswa asing dari 25 negara yang berbeda. Ada dari Azerbaijan, Kazakhstan, bahkan dari Venezuela. Palestina juga ada, dari Afrika juga ada. Ini sudah kerjasama internasional ya, tidak cuma pendidikan berarti. Betul sekali. Alumni kita pun juga sudah melanjutkan studi ke Swedia, ke Polandia, ke Malaysia, ke Belanda, ke Inggris, ke Amerika bahkan juga. Sekarang komentar atau pandangan mahasiswa luar yang belajar di sini gimana, Pak Warek? Secara umum mereka sangat welcome, sangat senang karena Sumbawa ini berbeda. Dengan nuansa alamnya kita bisa menawarkan sesuatu yang berbeda, dan dengan SDM-nya yang masih muda, kita masih dengan mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Dan open ya, terbuka ya. Betul sekali. Dan apalagi Sumbawa ini tidak cuma bukit dan sawah, tapi juga ada pantai ya. Ada pantai, betul sekali. Pantai utara kita yang tenang itu bisa menjadi tempat bersantai yang enak sekali, yang nyaman sekali. Di pantai selatan itu tempat kita untuk berselancar karena langsung dengan samudra. Jadi ombaknya sangat besar sekali. Samudra Selatan ya. Betul sekali. Tapi juga kampus ini punya sumbangsi buat masyarakat sekitar ya? Iya. Jadi salah satunya adalah dalam bentuk kita memberikan beasiswa, namanya adalah beasiswa lingkar kampus. Jadi sebagai bentuk kepedulian kami bahwa kami berada di tengah-tengah desa, maka kita memberikan beasiswa kepada masyarakat desa yang membutuhkan kuliah. Bahkan tahun depan kita akan merencanakan bersama Pak Gubernur itu One Village 10 Engineers. Satu desa 10 engineers. 10 insinyur. Iya. Jadi kita akan memberikan beasiswa khusus untuk bidang teknik agar kemudian tersedia setiap desa itu ada 10 insinyur. Ini cita-cita yang tidak cuma di atas awan, tapi sudah konkret. Baiklah pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya.